Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bawin, Bapak Nana Mulyana SPMSI. Yang terhormat Ibu Nining selaku narasumber calon guru penggerak peninggasan budaya positif, dan yang kami hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta peninggasan budaya positif calon guru penggerak. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa mengikuti acara pagi hari ini dengan penuh semangat. Perkenalkan, saya akan membawakan membacakan acara yang pertama pembukaan, kemudian acara berikutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Bawin. Acara yang ketiga penyajian materi oleh Ibu Nining Setiawati MPD, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Bawin kepada Bapak Nana Mulyana SPMSI, dipersilakan. Terima kasih Pak Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bu Nining yang hari ini akan menyampaikan salah satu kegiatan aksi nyatanya, yakni pengimbasan. Bapak Ibu sekalian, pengimbasan ini merupakan bagian dari tugas melekat sekaligus panggilan jiwa atas kebaikan-kebaikan yang didapatkan dalam pelatihan untuk menjadi lebih bermanfaat dan produktif bagi masyarakat sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Bawin. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita ada 6 calon guru penggerak, dan mudah-mudahan sesuai perannya atau fungsinya bahwa calon guru penggerak diharapkan menjadi agen perubahan. Berubahnya paradigma lama menuju paradigma baru dalam penerapan merdeka belajar atau kurikulum merdeka yang ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Tetapi mau tidak mau, kita harus menjadi agen perubahan, agent of change, dari sesuatu yang lama kepada yang baru, yang buruk menjadi yang baik. Perubahan dari paradigma lama dalam pembelajaran kita menuju kurikulum merdeka atau merdeka belajar dengan paradigma baru, mudah-mudahan kemudian bisa membudaya sebagaimana budaya lama yang mungkin kurang baik menjadi budaya baru yang baik, yang positif. Maka hari ini akan disampaikan, akan diimbaskan kepada kita semua bagaimana atau apa saja budaya positif yang sudah dirintis oleh kita semuanya, yang sebaiknya ditumbuh kembangkan oleh kita semuanya, dan dalam hari nanti beliau akan menyampaikan itu semua. Maka Bapak Ibu sekalian, mari diikuti kegiatan pengimbasan dengan sebaik-baiknya, ambil hikmahnya, dan kemudian ditumbuh kembangkan, dikreasikan, ditumbuh kembangkan jumlah atau kuantitasnya, dan kemudian juga ditingkatkan kualitasnya. Insya Allah bahwa budaya positif sekolah kita sudah cukup banyak. Tetapi tentunya kita tidak berhenti di sana, karena tuntutan, tantangan, dan peluang ke depan luar biasa. Kita harus menyiapkan anak didik kita yang akan hidup, tumbuh berkembang, membangun bangsa ini di era, di zaman dengan tantangan yang super atau ekstra sulit, barangkali ekstra keras, sehingga kita harus menyiapkan generasi itu siap untuk tumbuh berkembang di sana.
Karena itu kepada Bu ini, moga nanti disampaikan poin-poinnya, apa saja yang sudah inventaris, apa yang belum dan bisa tumbuh kembangkan, dan Bapak Ibu silakan bisa berdiskusi, untuk mengelola informasi sebaik-baiknya. Ketika nanti ternyata Bapak Ibu ada yang berbeda pendapat, karena dasar teorinya atau rujukannya berbeda, maka digunakan sebagai pengayaan. Oh, ternyata ada teori lain, misalnya tentang basic need, 5 kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda dalam memakai teori Maslow atau teori yang lain. Tentang triangle itu, kalau saya dari sudut misalnya saya dari menggunakan teori agama Islam yang terus orang dokter di luar negeri dan sangat sempat populer, bukunya dari buku bestseller adalah dibagi 3 itu, sudut di atas adalah nilai, sebelah kiri, kaki kiri adalah orang, kaki kanan adalah harta atau benda. Ketika kata nilai, aturan, norma dijadikan rujukan, maka orang disebut sehat. Itu budaya positif. Jadi kita semuanya tunduk kepada aturan. Misalnya tentang seragamnya A, dia semua pakai A. Mau itu kepala sekolah, mau itu tukang sapu, mau itu tukang kunci, mau itu wakasek, apapun sama. Jadi orang dan benda diatur oleh nilai. Seseorang menjadi sakit ketika orang menjadi rujukan. Nilainya di bawah, tata nilai, norma, aturan diatur oleh orang, benda juga diatur. Sakit. Dan seseorang dikatakan mati apabila harta di atas yang mengendalikan orang dan nilai, jadi aturan hukum diubah-ubah diganti sesuai dengan kepentingan kebendaan. Itu dikatakan mati. Teori apa yang akan dibawakan oleh ini bisa jadi berbeda. Nah, ini jangan kita sebagai sekolah SMK pusat unggulan atau sekolah penggerak tidak perlu gumun dengan yang itu. Kita terbiasa dengan perbedaan-perbedaan dan dinamika dalam rangka memperkaya hasil keilmuan kita, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada putra-putri kita. Segera itu sebagai pesan dan penyemangat untuk semuanya, sehingga nanti kalau perbedaan tidak kaget, karena pasti ada banyak keragaman ilmu baru dan kita sudah berakar kuat di ilmu yang lama. Maka jadikan sebagai sarana untuk pembelajaran kita semuanya. Para pendidik selama berjuang, insya Allah ini merupakan bagian dari titian anak tangga ini menuju karir atau menuju sukses yang sedang diinginkannya. Dan Bapak Ibu silakan ini menjadi penyemangat untuk yang lain, untuk meniru rekan-rekan yang sudah CGP, segera daftar di CGP angkatan 8, 9, dan 10. Jangan putus asa, berjuanglah di sana. Ikuti jejak kebaikannya. Saya kira itu, terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengindasan atau bagian dari aksi nyata CGP hari ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nana Mulyana atas sambutannya, pencerahan, dan semoga membawa atau memberikan semangat kepada kita semua untuk menjadi seorang pendidik yang lebih profesional. Acara selanjutnya yaitu inti pada kegiatan pagi hari ini, penyampaian materi atau pengibasan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nining. Kepada Ibu Nining Setiawati MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bawen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bawen yang hebat dan luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini saya dikasih kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu atau aksi nyata tentang budaya positif. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Kurikulum dan Ketenagaan yang sudah mengatur agenda
kita selalu bahagia. J, terima kasih. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik, ini bisa disimpan di dalam hati dulu. Yang pertama, ada suatu pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kita simpan di dalam hati dulu, gitu. Bapak Ibu pasti sudah mempunyai jawaban. Nah, nanti kita cross check dengan apa yang akan kita pelajari bersama ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya di sini bukan berarti saya lebih pintar, bukan, karena saya mendapatkan peluang lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian semua. Kemudian topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada 6, Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Ini akan kita kupas habis dalam kesempatan ini, Bapak Ibu semua. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol menurut atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini beberapa ilusi. Perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol, itu Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Di kolom sebelah kiri adalah stimulus respon, di sebelah kanan teori kontrol. Kalau kita perhatikan konteks kalimatnya Bapak Ibu yang kita lihat. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menurut teori kontrol itu diri kita yang disuruh berusaha memahami yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Segala sesuatu yang kita lakukan yang bernilai negatif itu adalah kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi beda sih cara rasanya. Kalau dirasakan di hati itu lebih adem menggunakan teori kontrol. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain dalam teori kontrol itu tidak bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William. Jadi di sini nanti ada motivasi, disiplin, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada segitiga restitusi. Kalau dibikin bagan seperti yang Bapak Ibu bersani itu, nanti kita akan mengupas satu persatu apa keterkaitan dari teori motivasi, kemudian nilai disiplin, nilai kontrol, dan kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting. Apakah makna disiplin? Nomor satu jelas ya, berasal dari bahasa Latin, bisa dengan Persani. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, itu menurut Plato ya. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini arti yang sebenarnya ya, menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, itu adalah disiplin. Namun kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat Bapak Ibu bersani diartikan dalam budaya kita itu bahwa kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini kan berbeda jauh nih dengan makna disiplin dengan kenyataan yang ada di kita. Kalau di kita setiap mendengar kata disiplin pasti berkaitan dengan hukuman, ya, berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kedisiplinan itu sebenarnya adalah menggali potensi. Kalau kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita menggali potensi peserta didik kita, murid kita, untuk menuju sebuah tujuan dengan apa yang dihargai. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini atau akrab disebut dengan profil pelajar Pancasila, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Jadi 6 indikator yang ada di profil pelajar Pancasila itu wajib kita terapkan. Anak-anak itu wajib memahami, mengerti 6 indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu pastinya sudah paham, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain beriman, kita harus bisa mendidik anak-anak kita berakhlak mulia. Contoh ya, walaupun setiap hari kita sudah mendengung-dengungkan, ternyata Bu Esti di apel pagi tadi ngendikan masih ada anak yang hobi meloncat pagar, bahkan lewat gorong-gorong. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan adalah akhlak mulianya. Bagaimana kita menyentuh hati mereka agar mereka
tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membahayakan dirinya. Kalau melanggar disiplin itu otomatis kan membahayakan diri mereka masing-masing. Nah, kemudian ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi Bapak Ibu untuk selanjutnya. Ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, ini contoh konteks kalimatnya yang termasuk motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kemudian kalau internal, tujuan ini, yang internal ini merupakan tujuan disiplin positif. Arahannya itu yang internal, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini kalimat ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, harapannya disiplin positif itu merupakan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu kita latih bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, atau lebih dikenal dengan motivasi intrinsik. Nah, ini PR kita sebagai seorang pendidik, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik yang timbul dari dalam hati. Kalau ini sudah kena, insya Allah pembelajaran di kelas itu akan berjalan dengan nyaman. Nah, tetapi PR kita bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut pada masing-masing anak, yang notabene setiap kelas itu kan lebih dari 30 anak aja. Ada yang 32, 36. Nah, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak atau punya tujuan apa atau punya gagasan apa 36 anak harus mengikuti arahan kita, itu tidak. Jadi kita menanamkan motivasi itu juga harus melihat keunikan masing-masing. Gimana caranya, Bu? Ya, kita sebagai guru pasti tahu lah. Oh, si A, si B itu karakternya seperti ini, si C seperti ini, maka si A harus saya perlakukan seperti ini. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya mendengar pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, betapa hebatnya beliau, ilmu-ilmunya, pemikiran-pemikiran beliau, termasuk orang zaman dahulu, tetapi masih sangat relevan dan sangat-sangat relevan kita terapkan di dunia pendidikan saat ini. Ini ada sekutip atau dikutip kalimat, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, arti kata merdeka yang sesungguhnya tidak hanya terlepas dari perintah, nah, tidak hanya memerintahkan atau diperintahkan, tetapi cakap itu artinya kita harus mahir memerintah diri sendiri. Ini yang sulit, ya, memerintahkan diri sendiri. Datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, sholat tepat waktu. Ini kan perintah yang menuju diri sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan di diri kita dulu sebagai seorang guru, baru nanti kita imbaskan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu,
sering dengar nih, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses perbaikan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah restitusi. Proses perubahan, perbaikan agar seorang anak itu bisa diterima kembali di komunitasnya dengan karakter yang lebih baik. Ini adalah restitusi. Artinya jika anak melakukan suatu kesalahan, saat ini disarankan dengan cara restitusi. Hukumnya wajib untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak. Kamu melakukan kesalahan ini, kamu melanggar ini. Tidak, Bapak Ibu. Nanti ada caranya. Oh, seperti apa toh restitusi itu kita terapkan. Nah, ini Bapak Ibu, 9 ciri restitusi yang harus kita pegang. Kalau 9 ciri ini sudah kita pegang, insya Allah untuk menjalankan restitusi kita lebih nyaman. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan agar mereka bisa diterima kembali di komunitasnya. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi-solusi, bahkan solusi itu bisa datang dari anak itu sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kalimat-kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat yang menuntun agar dia itu bisa melihat dirinya sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kita berusaha menggali sebenarnya kebutuhan dasar apa pada diri anak ini kok sampai melakukan kesalahan seperti ini. Ada kekurangan kebutuhan dasar apa? Kasih sayang atau diterima, bisa jadi kesenangan, fun dan lain sebagainya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang kita lihat adalah karakter anak, bukan apa tindakan kita. Kita lihat dulu karakter anak seperti apa, baru kita ambil langkah-langkah restitusinya. Fokus pada solusi. Setelah kita tahu karakter anak, kita cari solusinya. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah dia menyadari kesalahannya, bisa menilai dirinya, akhirnya kita kembalikan anak tersebut ke komunitasnya. Dan pastinya harus ada jaminan komunitas itu menerima dengan lapang dada anak yang kita restitusi tadi. Ini kalau kita laksanakan Bapak Ibu luar biasa baiknya. Insya Allah saya sedikit sudah menerapkan yang saya rasakan. Ini pengalaman sih. Saya ngajar kelas 10 ATR dan 12 APHB, perbedaan yang sangat menyolong. Ketika mengajar ATR dulu, sebelum saya ikut guru penggerak, kadang ada rasa gregetan. Ketika ada anak melakukan kesalahan, rasanya kayak tak tutup sama penghapus atau tak cubit atau apa. Tapi dengan belajar restitusi, melihat anak melakukan kesalahan itu rasanya hati itu tetap tenang, rasanya damai. Oh, berarti saya harus seperti ini. Oh, tindakan saya harus seperti ini. Itu saya dapatkan Bapak Ibu. Dan insya Allah tidak ada rasa wegah mulang, malas mengajar, malas di kelas. Itu sekarang yang saya rasakan saat ini tidak ada. Dulu saya sering ya, kadang ada perasaan suara apa nih mulang ke megah. Tapi setelah ikut CGB ini ada semangat yang luar biasa, khususnya diri saya yang saya
saya dapatkan ini termasuk apa ya, ya hikmah yang saya dapatkan khususnya untuk diri sendiri. Bagi saya itu manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita ada pada pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini salah satu yang bisa membuat saya itu tenang, senang melebu kelas. Nih ada konsep, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada pengantarnya di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti panjenengan semua punya jawaban ya. Kenapa kok pakai helm? Pastinya yang pertama kenapa? Keamanan pasti. Gitu. Yang paling negatif, takut polisi. Takut polisi saya masih. Ya. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kalau kita pakai helm, keamanan, takut polisi, ketilang tadi ya. Yang pasti kan untuk keselamatan diri kita sendiri. Kepala itu kan otak kita kan ada di sini ya. Nah, pengaman utama yang kita selamatkan adalah kepala. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, pastikan ada jawaban-jawaban, solusi-solusi dari kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelantikan? Masih banyak lagi kalimat-kalimat yang lain untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih mengarah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Oke. Sekali lagi saya tegaskan kalau keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang. Jadi seseorang itu tergerak untuk melakukan sesuatu apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Nah ini budaya positif. Jadi budaya positif itu meliputi lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Semua yang kita pelajari ini Bapak Ibu berkaitan dengan murid kita. Nah, panjenengan bersani, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di situ ada 2 kolom. Yang satu di situ yang berwarna hijau, kemudian yang kanan putih, sama-sama tulisannya di situ. Yang mana Bapak Ibu? Yang kiri, kalau dengar berarti kiri sana ya. Yang hijau atau yang putih yang merupakan keyakinan kelas? Tadi keyakinan kelas itu yang mendorong seseorang menggerakkan melakukan sesuatu. Yang hijau atau yang putih? Yang keyakinan kelas. Menggerakkan anak untuk melakukan sesuatu. Hijau. Nah, disitu kan jelas nih. Menjaga kebersihan sekolah. Otomatis kan anak melakukan gerakan memungut sampah, ya kan? Kalau yang kanan kan kami guru dan murid itu masuknya kesepakatan kelas. Jadi 2 ini beda nih. Kalau yang menyangkut menggerakkan sesuatu, ada gerakan perubahan, ada perlakuan, itu adalah keyakinan kelas. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas ini siapa yang membuat?
sendiri. Kenapa murid? Kita kan tadi belajar disiplin positif. Tujuannya agar apa yang timbul dari hatinya itu benar-benar apa yang diyakini, sehingga anak itu benar-benar mau melakukan apa yang sudah disepakati. Dan ini nanti biasanya ditulis yang bagus, bisa ditempel di dinding kelas, di pojok-pojok kelas, berbagai macam cara, tergantung kreativitas kita. Kalau saya ditulis di buku halaman pertama, keyakinan kelas di situ, halaman pertama, kemudian ditandatangani guru dan murid. Yang bagus sebenarnya itu ditandatangani oleh satu kelas plus guru pengajarnya, kemudian ditempel. Karena tidak memungkinkan, kita kan nempel butuh waktu dan lain sebagainya nih. Saya siasati di depan lembar halaman pertama, nak ditulis halaman pertama, bahkan di kulit bukunya saya itu. Di kulit bukunya itu ditulis keyakinan kelas, apa-apa yang akan kita sepakati di dalam kelas selama belajar matematika. Kemudian ada tanda tangan peserta didik dan tanda tangan saya. Setiap pertama masuk kelas, saya ingatkan dulu. Saya tanya, apa keyakinan kelas kita hari ini? Terserah mereka, belajar dengan bahagia Bu, tidak ada tekanan, tulis. Maka itu juga harus kita turuti karena itu sudah menjadi keyakinan kelas. Bahkan mereka juga punya pemikiran yang sangat luar biasa, pemikiran positif, datang tepat waktu, membuat konsekuen tersendiri. Inilah pentingnya kenapa bukan peraturan, kenapa kok keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu insya Allah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak, karena tidak ada pemaksaan, tidak ada aturan-aturan. Kalau aturan kan memaksa nih, tata tertib, walaupun tidak kita pungkiri itu tetap harus dibuat oleh kesesuaian, tetapi di dalam kelas kita bisa mempraktikkan ini. Kemudian di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel TJ. Saya kira kalau ini nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh konteks kalimatnya. Awalnya saya juga bingung Bapak Ibu belajar keyakinan kelas dan lain sebagainya, tapi setelah saya baca berulang-ulang, oh ternyata sambil kita terapkan di dalam kelas, lama-lama juga kena di hati kita. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan aturan ya, aturan yang ngatur-ngatur, namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas, kalimat positifnya yang timbul, tanggung jawab. Nah, kalau sudah tanggung jawab, otomatis tanpa diperintah, tanpa ada peraturan, anak itu akan mengembalikan dengan sendirinya. Contoh kecil kalau di kelas, literasi Al-Quran, ya, otomatis kan anak-anak kalau itu sudah menjadi keyakinan kelas, menjadi tanggung jawab, begitu kita masukkan atau anak masukkan, mereka sudah ngambil tanpa kita suruh, ayo anak, Qurannya diambil. Nah, insya Allah kalimat-kalimat itu kita tidak usah menyuruh, mereka sudah sadar karena rasa tanggung jawab. Nah, setelah selesai, pastinya dia akan mengembalikan ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kalimatnya diterima di telinga dan dirasa di hati itu lebih nyaman. Jadi apa betul? Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas kalau keyakinan kelasnya keselamatan keamanan. Contoh kalimat lain, misalkan murid kita, jangan melompat. Nah, itu kan tidak boleh nih, karena itu kan aturan. Yang benar gimana Bapak Ibu? Jangan melompat. Kalimat positifnya gimana? Betul, pelan-pelan jalannya. Nah, kalimat-kalimat itu saat ini yang harus kita gunakan terhadap murid kita. Dan insya Allah kalau benar-benar kita terapkan, kita akan jauh dari emosi. Kita akan jauh yang namanya berdedek di hati melihat anak itu yang petingkah. Mari kita praktekkan Bapak Ibu. Ini ya, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang, kemudian penghargaan, ada penghargaan penghukum, ini tadi ada penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian ada penghargaan tidak efektif, kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Ternyata pemberian hukuman dengan penghargaan pun itu dampaknya kurang baik untuk peserta didik. Jadi 8 ya, baru 5. Kemudian bahwa penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi di awal ada pertanyaan pematik nih. Apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik? Ternyata setelah kita pelajari, penghargaan itu ada efek sampingnya, bisa mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Kadang-kadang kita berpikir ya, sebelum kita belajar ini kan setiap ada murid prestasi atau mengerjakan ulangan mendapat nilai 100, saya dulu sering melakukan, saya tak kasih uang 10.000 secara karuan. Ternyata itu malah menjerumuskan, ya, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsiknya. Jadi dia malah rugi ya anak kalau kita kasih penghargaan, karena dia motivasinya hilang, motivasi dari dalam hatinya itu berkurang. Terus apa yang tepat? Nah ini akan kita pelajari bersama. Satu-satu ya, tindakan guru, kemudian masuknya konsekuensi atau hukuman. Ini tak balik ke sini ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat ya, biasanya buku bahasa Indonesia ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi oleh ibu? Hukuman ya. Mau jalan malah gak bisa. Alhamdulillah bisa Bapak Ibu. Ya, waktu kita 1 jam sih, jadi kita harus bersabar 15 menit lagi. Nah di sini
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ternyata ini maksudnya adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman. Kemudian yang 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Hukuman. Jadi sesuatu yang memaksa anak itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya timbul dari dalam hati, inisiatif sendiri, Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena menyangkut pelajaran PJOK untuk menguatkan fisik. Nah, jadi kita harus bisa membedakan sih. Maksudnya konsekuensi pemanasan. Ini Bapak Ibu, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau keyakinan kelas itu menimbulkan konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Jadi anak melakukan konsekuensi itu atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan cenderung kepaksaan, memaksa anak. Anak tidak ikhlas pastinya. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi selalu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan seterusnya. Bapak Ibu, yang terakhir coba marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi adalah penyelesaian masalah. Contohnya hukuman, sesuatu yang menyengat tadi. Kalau di konsekuensi selalu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Restitusi tadi adalah penyelesaian masalah, pengembalian anak ke kelompoknya, ya kan, dengan karakter lebih baik. Korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Restitusi itu solusi. Yang terakhir, murid anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusinya, murid anak menghormati dirinya dan orang lain.
Sekali lagi, restitusi itu lebih penghargaan kepada diri sendiri. Insya Allah nanti kami siap Bapak Ibu untuk materinya. Nah, nih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebagai seorang guru, tuntutannya kita itu diwajibkan mengerti kebutuhan dasar murid kita. Padahal ada 5 kebutuhan dasar murid kita. Sekelas murid kita 35 juga. Bagaimana caranya? Kita harus tahu, itu PR kita. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, belong. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Contoh saya itu juga membutuhkan kasih sayang pendidikan semua dan rasa diterima. Contoh di rasa diterima bagaimana? Panjenengan mau ini mendukung saya, mengikuti kegiatan saya, ini kan kepentingan saya, ya, bukan kepentingan panjenengan. Saya membutuhkan dukungan panjenengan. Saya membutuhkan bisa diterima di tengah-tengah panjenengan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar saya. Begitu juga dengan panjenengan. Di ruangan masing-masing unit, misalkan humas, Bu Ibu itu pasti butuh rasa diterima di lingkungan humas. Bu Susi di ruang guru butuh diterima, bisa diterima di ruang guru. Pak Eko di kurikulum pasti juga membutuhkan bisa diterima di lingkungan kurikulum. Coba bayangkan, seperti saya di kantor sih, kehadiran saya sebagai PLT kantor, saya notabene guru, gitu. Saya tidak diterima oleh orang-orang kantor, pasti saya akan sedih, sakit, ya kan, sakit hati itu pasti, karena tidak diterima. Terus bagaimana saya bisa bekerja dengan maksimal kalau kehadiran saya tidak diterima oleh teman-teman saya? Jadi terima kasih Ji, sudah mendukung saya, menerima saya di tengah-tengah panjenengan semua. Insya Allah kita sehat dan sukses selalu. Itu yang pertama. Kemudian fun. Manusia itu butuh kebahagiaan, ya. Duit sak gunung, duit sak koper, ora bahagia, susah. Bagaimana kebahagiaan itu didapat? Yang tahu yang hanya hati kita. Oh, aku ki senangku ngene kok, nek sekolah diterke suamiku misalkan Susi, ya. Itu kebahagiaan. Oh, aku kebahagiaan, aku makan dhewe kok, semuanya difasilitasi. Itulah kebahagiaan, itu sangat-sangat kita butuhkan. Itu kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, freedom atau kebebasan. Nah, kebebasan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebebasan memilih pekerjaan. Kita sebagai seorang guru, ini kan termasuk kebebasan. Sendiri awak dhewe ya, bukan paksaan orang lain. Milik atau ada yang bilang, istilahnya apa sih? Terpaksa. Jadi guru kita terpaksa, kepepet. Nah, niatnya terpaksa dan kepepet pasti di dalam hati itu tertekan. Jadi guru orang bahagia. Tapi kalau atas dasar pilihan sendiri, jadi guru insya Allah bahagia. Seperti saya sangat bahagia. Amin ya. Kemudian power ya, ya, penguasaan. Kita tuh juga butuh penguasaan, gitu. Rasa aneh-aneh, penguasaan kelas, guys. Di kelas itu kita butuh power. Kalau kita sebagai guru tidak punya power, ya mesti dikepret karena kita kira, ya lihat begini ya, tinggal begini. Tapi beda ketika kita punya power, ya, kita punya wibawa, kita kayak pelaku, mesti butuh jerut. Tapi dengan kesadaran, karena ada keyakinan kelas, bukan karena takut ya. Kan bunyinya lewat mati, tidak diketak, langsung busuk, bukan itu. Tapi kalau kita punya power, punya wibawa, begitu kita lewat murid lari tapi satu. Nah, harapannya itu. Nah, yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Ini yang terpenting. Manusia itu membutuhkan ketahanan hidup. Untuk bisa hidup itu harus bagaimana? Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan apa? Sandang, pangan itu jelas ya.
tidak bisa kita pungkiri. Nah, inilah 5 dasar kebutuhan pokok manusia. Nah, sebagai guru tadi ditegaskan bahwa kita itu meletakkan anak, memposisikan anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakter mereka. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, gitu, melompat pagar itu kayak kita bersama, bukan hanya PRBSD, gitu. Kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi dari dia? Mungkin fun, gitu. Dia tidak senang di sekolah ini. Terus piye? Kita bikin happy anak-anak di sekolah. Caranya piye? Bersama, gaya bersambut, saling mendukung, kesiswaan, wali kelas, guru, semuanya. Tadi dikatakan murid kita saat ini tinggal 2.200 persis ya Bu Esti. Nah, ini apakah nggak bahaya kalau mereka tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya? Kurang siji gonjeng tuh. Ya contohnya mereka tidak senang kelas siji anyaran di sini kelas 10. Hatinya tidak senang, berontak. Salah satunya melompat pagar, berobos. Itu wujud protes mereka karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tadi. Iya. Sabar Bapak Ibu, kepencet jaringan nakal. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dulu yang kebutuhan dasar. Monggo. Masih begini, apa namanya, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita bisa, murid kan juga pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Yang saya tanyakan, contoh kebutuhan dasar manusia untuk sekali kita, tapi pada bagian power itu teknisnya semacam apa untuk mengatasi? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa berkaitan dengan peserta didik kita. Tentunya juga memiliki kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, bagaimana kalau murid peserta didik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang penguasaan atau power? Salah satu contoh, ya, murid kan macam-macam. Kan ada ketua OSIS, salah satunya. Pasti di masing-masing anak, yuk, salah 10, salah 10 di antara mereka kan ingin menjadi ketua OSIS. Ya, maka setiap tahun kan ada pemilihan ketua OSIS. Nah, itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan penguasaan atau power pada peserta didik. Yang lebih turun lagi, ketua kelas. Nah, kalau murid biasa Bu, powernya apa? Kalau murid biasa bukan ketua kelas, bukan ketua OSIS, minimal dia punya power bicara di depan kelas, presentasi. Nah, berani mempresentasikan, mampu mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Nah, itu kan juga penguasaan, juga membutuhkan power. Seperti itu misalnya. Pak Eko, mungkin sudah ada pertanyaan? Sudah, ya, masih banyak lain ya. Misalkan yang namanya penguasaan itu gini, dalam lingkup kecil bertiga misalnya gini, dia mampu misalnya istirahat, yuk jajak ke kantin. Yang tadinya anak itu diam saja, terus anak kan punya power, mengajak temannya jajak ke kantin 1-2 anak, nah itu kan sudah terpenuhi kebutuhan kekuasaannya. Mampu menggerakkan orang lain,
bahasa Indonesia, guru PKN, guru bahasa Indonesia ngajari tata bahasanya, guru PKN mengajari sopan santunnya dengan bertata bahasa dengan baik, sopan santunnya baik, sehingga disiplin positif tercapai. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Berarti intinya untuk kebutuhan dasar manusia itu dititik fokuskan pada siswa dan guru, kata. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Ibu. Benar, kebutuhan dasar manusia itu titik fokusnya ada peserta didik dan guru. Itu kalau di lingkungan sekolah. Semua yang kita pelajari ini arahnya atau ranahnya adalah ke peserta didik. Bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang baik. Kita, posisi kita, guru penggerak, ya. Yang dipelajari yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran adalah guru, bukan kepala sekolah, bukan manajerial, kui sampingan. Tapi yang utama adalah pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita bisa memimpin anak-anak kita di depan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya ada keyakinan kelas. Kenapa kok dibentuk keyakinan kelas? Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia dan lain. Nah ini 5 posisi kontrol nanti yang membuat kita tuh tenang. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memposisikan diri pada posisi manajer, bukan penghukum. Penghukum itu sangat-sangat harus kita hindari. Nah di sini ada contoh-contohnya, bisa panjenengan bersani. Menghardik itu berarti menghukum, bercanda dan kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa dan seterusnya, bisa pandangan bersani di situ. Sekali lagi saya tekankan, kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita di posisi manajer. Nah, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan kita itu seperti apa. Kemudian apa yang kita yakini. Nah, ini keyakinan kelas tadi yang kita sepakati dengan peserta didik di kelas. Kemudian menguatkan pribadi. Jadi kita harus mampu menguatkan pribadi anak. Tentunya penguatan yang positif. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid itu mampu meletakkan dirinya sebagai pribadi yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Contohnya seperti itu, mengevaluasi diri atau refleksi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Ini ya 5 posisi kontrol. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang kita juga memposisikan diri sebagai teman, membuat orang merasa bersalah, dan pemantau sesekali. Tetapi sebagai penghukum sebisa mungkin kita hindari buat sekarang ya. Sekecil apapun bentuk hukumannya kita hindari. Nih, contoh-contoh pertanyaan. Siapa yang menyatakan dan lain sebagainya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah menyatakan pembuat merasa bersalah. Contoh konteks kalimatnya. Kalau ada murid melakukan kesalahan, kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Contoh, nah pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini posisi manajer, kalimat yang harus kita keluarkan jika anak melakukan kesalahan. Bagaimana kamu
bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi solusi itu diharapkan jika anak melakukan kesalahan timbul dari anak itu sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Kita ajak diskusi dengan kalimat-kalimat positif, contohnya seperti itu. Kamu selalu yang paling terakhir, mungkin penghukum ya. Contoh kalimat penghukum. Nah ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai manajerial, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Konteks kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang sangat penting endingnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, bentuknya seperti itu. Segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Yang pertama adalah menstabilkan masalah. Kita sebagai guru harus mampu menstabilkan masalah, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Seperti apa loh meyakinkan? Menanyakan keyakinan dan lain sebagainya itu kita pelajari satu persatu. Nah ini contoh konteks kalimat menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, jadi ucapan guru yang harus kita ucapkan ketika menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah itu. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, diajak ngobrol baik-baik. Itu. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya kan? Tadi kan dikatakan bahwa ranahnya disiplin positif itu adalah menghargai diri sendiri. Jadi anak diajarkan bagaimana dia menghargai dirinya, tidak menghakimi dirinya. Mencari permasalahan tetapi tidak menyalahkan dirinya sendiri. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian konteks kalimat berikutnya. Nah, validasi kebutuhan. Guru berkata, apa yang harus dikatakan oleh guru untuk validasi kebutuhan? Nih, contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kalimat-kalimat ini kan tidak menghakimi mereka, tapi memancing, ya. Solusi apa yang akan kamu keluarkan? Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari kalimat terakhir itu kan juga ada tersirat ya. Kita tuh menyalahkan murid kan, tapi tersirat tidak terucap dengan kalimat yang halus, kalimat positif, sehingga anak itu tidak tersinggung. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa? Kesepakatan yang sudah kita buat di kelas tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi itu Bapak Ibu
segitiga restitusi, segitiga cara penyelesaian masalah pada peserta didik. Nanti kalau ini sudah kita terapkan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, insya Allah jiwa kita damai Bapak Ibu jadi guru. Jadi punya semangat kerja itu, punya motivasi. Mlebu kelas terus semangat tekor, ayo semangat kelas, selalu ketemu mereka senang. Karena apa? Mereka juga terkontrol, ya kan? Terkontrol, kita bisa mengontrol mereka dan mereka menurut dengan kita, karena kita tidak pernah memaksakan kehendak kita. Apa yang kita lakukan selalu kita sepakati bersama antara guru dan murid. Harapannya kita menjadi guru yang ideal, menjadi pemimpin pembelajaran yang pas untuk anak-anak kita, Bapak Ibu semua. Nah, intervensi 30 detik bisa Bapak Ibu baca. Nah, refleksi ini, refleksi itu penting Bapak Ibu semua. Refleksi ketika kita mau mengajar, setelah mengajar di kelas, setelahnya kita refleksi diri. Oh, tadi kok muridku seperti ini, muridku ada yang seperti ini. Kita harus refleksi diri, kekuranganku apa? Oh, apa yang harus saya tambahkan pada diri saya? Makanya kan RPP selalu kita bawa, kita coret-coret di RPP itu atau di agenda. Kalau saya di agenda hari ini misalkan, oh kok seperti ini, kok muridku ragil maju, kok muridku presentasi sih maju kuwi, refleksi diri, kenapa? Oh berarti dari unsur keadilan saya kurang. Cari kekurangan diri untuk kebaikan pembelajaran Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya Bapak Ibu semua. 1 jam bersama saya semoga bermanfaat, bermanfaat khususnya untuk diri saya dan Bapak Ibu semua, pastinya untuk kecerdasan anak-anak bangsa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita maupun tujuan pembelajaran nasional. Terima kasih atas waktunya, atas semuanya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang kesepakatan kelas guru itu kebanyakan Bapak Ibu guru mungkin sudah melaksanakan yang saya tanyakan, apakah kesepakatan kelas itu tiap awal masuk atau setiap kali pembelajaran? Kemudian yang kedua tadi ada konsekuensi, ada hukuman. Bisa tidak nih misalnya peraturan tata tertib siswa SMK Negeri 1 Bawen diganti kesepakatan atau bagaimana? Terima kasih sekali Bu Gesit, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya jawab yang pertama, apakah keyakinan kelas itu setiap masuk kelas atau dibuat awal saat masuk kelas? Keyakinan kelas dibuat saat awal pertama masuk kelas. Jadi sebelum kita masuk kelas 10 ya, awal kelas 11 awal masuk kelas ajaran baru masuk kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat. Nah, setiap masuk kelas minimal mengingatkan, menanyakan tujuannya apa harus atau tidak. Kalau sudah ditempel-tempel di tembok, di dinding, di sudut-sudut kelas ada ya sudah. Kalau saya tadi kan saya tuliskan di buku halaman pertama. Nah, minimal kita mengingatkan apa keyakinan kelas kita hari ini. Anak-anak sendiri kok kan. Nah, untuk anak-anak itu otomatis dia komitmen akan konsekuensi jika dia melanggar. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagus luar biasa. Apakah tata tertib sekolah itu bisa dirubah bentuknya menjadi keyakinan kelas dan lain sebagainya? Sangat mungkin kita rubah. Tergantung kesepakatan sekolah, kesepakatan warga sekolah. Karena ini masih awal kalau semua nanti kita sudah banyak jadi guru penggerak, komite pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga kita satu kata. Nah, peraturan akan kita rubah menjadi keyakinan sekolah bisa. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi
hari ini. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan materi atau pemaparan tentang pengimbasan budaya positif oleh Ibu Lili Sriwati MPD. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi penyemangat motivasi diri untuk kita semua untuk menjadi seorang pendidik yang profesional dan amanah dan menjadi guru yang sangat menyenangkan. Selanjutnya setelah ini untuk Bapak Ibu guru bisa kembali ke unit masing-masing, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu audien. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.